Yaitu batalnya syahadat kalau orang itu tidak bertauhid. Tandanya orang bertauhid itu mengkajinya adalah 20 sifat wajib, 20 sifat moral, 10 sifat benar. Itu tandanya. Nah, kalau nggak ngikuti seperti itu, walaupun orangnya tidak mengakui, tetap namanya musyrik. Nah, kalau seperti itu, sesuai dengan judul pokok bakasan di atas, ternyata batal syahadat yang nomor 1 adalah orang musyrik atau musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Saya umumkan lewat YouTube ini bahwa ngaji tauhid ini adalah ngaji benar. Pertama, kami sendiri sudah mendapat izin dari perwakilan pemerintah, antara lain yaitu notaris. Bunyi notarisnya yaitu Jusita Rosa Ulinda SHM HUM MKN. Itu adalah nomor atau atas nama yaitu notaris. Adapun garis miringnya adalah BH garis miring 17 garis miring 17 garis miring LBG garis miring 1 garis miring 2012 akta notaris tanggal 13 bulan 12 tahun 2011. Berarti ngaji yang saya sampaikan ini bukan ngaji liar, tidak, karena surat tersebut adalah dari perwakilan pemerintah termasuk notaris. Kemudian tanah milik sendiri atas nama saya sendiri dan juga almarhum Bapak Ahmad Muhajir. Jadi tidak ada sengketa. Dan kemarin tanahnya diresmikan bersama-sama dengan kabupaten, apa namanya Bang? Apa sih? Bersama-sama loh kampung. Itu loh surat apa? Ya dulu kan betul, sekarang sertifikat. Yang kemarin bersama-sama serentak kabupaten entah milik desa mana terlebih dahulu, itu suratnya resmi milik lembaga Binuril Ma'rifat. Oleh karena itu siapa saja yang punya tanah diwakafkan pada Binuril Ma'rifat ini besok akan ditempati bangunan dan merupakan suatu pondok untuk putra putri panjenengan masuk ke pondok biar nggak tahu Tuhan tapi pulang mengerti kepada Tuhan yang aslinya. Demikian itu suatu informasi. Dan jamaah YouTube, ketahuilah saya sekarang berada pada cabang 18. Posisinya yaitu di Tulangan. Oleh karena itu siapa saja yang merasa tidak keberatan untuk ngaji tauhid, silakan. Yang bertanggung jawab di Indonesia saya sendiri Pak, Indonesia terutama, dan di luar itu di negara manapun saya yang bertanggung jawab bila ada kekeliruan, kesalahan dalam pelajaran tauhid. Tuduhannya pasti, yaitu bareng kerajaan RT 2 RW 1. Berarti ngaji ini bukan ngaji sembarangan, karena yang ngizini adalah pemerintah. Oleh karena itu untuk Bapak Ibu ingin mempunyai surat, ada, sudah saya bandel. Tapi karena di sini aman, sudah nggak pakai pun juga nggak apa-apa.
notarisnya. Notaris. Demikian untuk pemberitahuan. Dan selanjutnya tauhid halaman 3. Halaman berapa, Pak? 2. Tauhid halaman 2. Insya Allah tentang bahasa ini adalah 95% bahasa Indonesia. 5% adalah bahasa Jawa. Kira-kira ada permasalahan apa, Pak? Apa terlalu banyak Indonesianya sehingga orang-orang yang tua-tua nggak nyaut, nggak ngerti? Apa 100%? Ya kira-kira sesuai kondisi ya. Tapi yang nggak banyak kok untuk bahasa Jawa, nggak banyak. Perkiraan 95% lawan 5%. Itu adalah Indonesia dengan bahasa Jawa. Kenapa? Setelah ujian makrifat ada usulan dari luar daerah bahwa mau mengikuti pengajian tauhid tapi agar bahasanya dialihkan ke bahasa Indonesia. Tetangga negara kita juga masuk ke sini dan komen pada YouTuber yang namanya Nur Hidayah. YouTubernya sebanyak 6, 7 mungkin Mbak Nge. Dengan ini dan namanya siapa Mbak ini sudah 2 kemudian Rizky Irama TV, Gus Umar Jenar, terus Imron Pribadi, Ngaji Kawero, dan satunya adalah Nur Hidayah. Jadi semuanya dalam lembaga ini YouTubernya sebanyak 7, yang 2 dari Tulangan, yang 5 dari negara Indonesia sendiri tapi daerah lain, termasuk Jember ada diatasi oleh Bapak Imron Pribadi. Demikian marilah kita baca, yaitu rukun syahadat apa batal? Batal. Oh, parah ini. Batal, bener ya? Halaman 2, silakan dibuka halaman 2. Tauhid, yaitu batalnya syahadat. Orang Jawa mengatakan batale syahadat. Tapi untuk membaca kitab tauhidnya ya tetap bahasa Jawa, Pak. Cuma keterangannya nanti dialihkan ke bahasa Indonesia. Apa seperti itu? Jenengan setuju? Nggih. Marilah kita baca, yaitu batale syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Batale syahadat. Batale syahadat iku ana 4. Nomor 1, musyrik marang dzate Allah. Tegese ora bisa nyuwijeke marang dzate Allah. Nomor 2, mamang marang dzate Allah. Tegese ora ketinggal marang dzate Allah. Nomor 3, ingkar marang dzate Allah. Tegese ora gelem nglakoni marang perintahe dzate Allah. Nomor 4, ora netepake marang dzate Allah. Tegese ora ngerti marang sifat bakoe dzate Allah. Bapak Ibu semuanya, saya kasih penjelasan sedemikian rupa. Tapi bila mana saya sendiri menerangkan kok agak ada yang ketinggalan, karena manusia sifatnya adalah kurang. Yang lebih siapa, Pak? Allah. Jadi manusia itu min
Allah itu plus. Lamin dengan plus adalah makhluk dengan kholik. Kalau makhluk apa artinya? Yang diciptakan. Kalau kholik yang menciptakan. Ya justru yang diciptakan jelas nggak sama dengan yang menciptakan. Makanya tauhid itu artinya yaitu mengesakan. Orang Jawa mengatakan nyuwijekno marang date Allah. Orang Jawa. Terus batalnya syahadat ada 4. Antara lain nomor 1 adalah musyrik kepada zatnya Allah. Terus pertanyaannya, lawan dari musyrik itu apa? Lawan, yaitu lawan kata maksudnya. Tauhid. Nah di sini siapa orang musyrik? Yaitu orang yang tidak bertauhid. Dikejar lagi, siapa orang yang tidak bertauhid? Orang yang tidak mengikuti pengajian tauhid, pendidikan tauhid. Pendidikan apa pengajaran, Bu? Ini lembaga at-tauhid binuril ma'rifat. Ini lembaga pendidikan. Sesuai dengan sampul yang jenengan punya, itu bukan lembaga pengajaran, tapi adalah lembaga pendidikan. Bedanya apa? Kalau pengajaran itu enggak seberapa simpel. Asalkan nyampaikan, ngerti enggak ngerti ya itu tadi. Itu pengajaran. Kalau pendidikan, kalau enggak ngerti tetap diulangi lagi sampai ngerti. Itu namanya pendidikan. Ternyata orang Jawa mengatakan kereng endi pendidikan ambek pengajaran. Yang lebih kejam mana, Bu? Pendidikan dibanding pengajaran. Ya pendidikan. Makanya di sini kalau sembahyang tangannya dididik, jari-jarinya dididik, telunjuk ke depan. Itu adalah sebagian pendidikan. Tapi untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti ada perangkat-perangkat keterangan lain. Yaitu batalnya syahadat kalau orang itu tidak bertauhid. Tandanya orang bertauhid itu mengkajinya adalah 20 sifat wajib, 20 sifat mukhal, 10 sifat benar. Itu tandanya. Nah kalau nggak ngikuti seperti itu, walaupun orangnya tidak mengakui, tetap namanya musyrik. Nah kalau seperti itu, sesuai dengan judul pokok bakasan di atas, ternyata batal syahadat yang nomor 1 adalah orang musyrik atau musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Tidak tahu sifat itu menyekutukan, Mbak. Contohnya, kalau kita nyembah kepada zat Allah, tapi tidak tahu zat, itu juga bagian dari menyekutukan. Karena larinya pandangan tidak arah ke zat, tapi ke yang lain. Itu adalah tanda bukti bahwa orang bersyahadat itu kalau hatinya tidak ada ilmu tauhidnya, maka dipastikan batal. Nah, padahal kita sholatnya 5 kali, syahadatnya berapa? Ya syahadatnya 9. Zuhur 2 kali, tahiyat awal dan asar 2 kali, maghrib 2 kali, syahadatnya coba isya 2 kali, subuh 1 kali, jumlah seluruhnya 9.
Tapi kalau hatinya tidak ada tauhidnya, maka menjadi munafik 9 kali. Karena bersahadat itu parahnya berani bersaksi, jangan sampai sembarangan. Jangan sampai sembarangan. Kalau bersaksi ya menyaksikan yang benar. Karena itu orang bersaksi ada 2. Ada yang benar-benar bisa menyaksikan, hanya ucapan saja juga ada. Kalau ucapan saja iqrarum bil lisan wala tasdiqum bil qalbi. Kalau yang beneran yaitu iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi. Lesannya mengucap atau mengucapkan, terus hatinya membenarkan. Itu adalah tata krama orang bersahadat. Berarti kalau orang itu tidak mengikuti ngaji tauhid, jelas gak ngerti tauhid. Yang gak ngerti itu termasuk kategori musyrik. Walaupun orangnya, saya gak nyembah berhala, saya gak nyembah matahari, saya gak nyembah Ujjah, Lata, Hubal. Iya, tapi hatinya kosong, tidak ada ilmu tauhid, maka hukumnya dipastikan adalah musyrik. Jadi kan nggak pernah dia dididik seperti ini, nggak pernah. Hanya tauhid yang berani tampil beda. Makanya sekarang dengarkan Indonesia, yang bertanggung jawab tentang tauhid ini ya, benar atau salahnya, sesat atau tidaknya, saya tuduhannya sudah jelas. Nah ini rupanya masa nggak tahu rupa atau wajah seperti ini. Kalau zaman guru saya yang nggak ada tanggung jawab Indonesia, nggak ada. Pokoknya ngaji, tulisannya jangan ditunjukkan orang, nak. Malah ini saya cetak, jenengan tinggal nyimak, melihat. Karena apa? Karena memang orang mencari ilmu itu manfaatnya 3, Bu. Pertama, mendengar suaranya. Yang kedua, berhadapan dengan wajahnya. Yang ketiga, sama-sama nyemak kitabnya. Berarti manfaatnya ada berapa? 3. 3 apa 5 diambil 2? Nanti kedak ngono yang reweli apa nih. Ya apa ibu-ibu ditingkatkan ngajinya, bapak anak-anak kecil-kecil ikut gak apa-apa. Gak apa-apa. Besok kalau sudah usia 16 tahun baru saya khatamkan. Sekarang ngaji terus, Pak. Boleh, gak apa-apa. Kalau sekolah madrasah malah nilainya baik. Karena hafal malaikat yang nomor 7 apa, malaikat yang nomor 1 apa. Anaknya masih kecil, tapi ngikuti ngaji, mendapat nilai tambah. Nomor 1, siapa yang batal membaca syahadat? Yaitu orang yang hatinya kosong, tidak ada pengertian tauhid. Tandanya orang bertauhid, ngajinya kepada ahlinya, 20 wajib, 20 mokal, dan 10 wenang. Itu tandanya orang bertauhid. Kalau itu tidak diikuti, jangan bantah. Nurut kitab, nurut buku, bahwa itu adalah musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik itu enggak diampuni. Kalau dosa selain syirik masih bisa diampuni. Kalau syirik enggak mau. Oleh karena itu, mumpung panjenengan belum dipastikan oleh Allah menjadi orang syirik, masih ini masih tanda tanya. Ini masih syirik apa sudah bertauhid, masih tanda tanya. Barangkali nanti betul-betul mengikuti ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad, Pak, bukan ajaran Islam.
Nggih. Ajaran Nabi Muhammad itu ya tauhid ini. Kalau ajaran Nabi Muhammad, ya pasti Islam. Nah sekarang orang wudhu ada batalnya apa enggak? Ada kan? Terus syahadat ada batalnya. Nah sekarang pangkat mana wudhu dengan syahadat? Ya pangkat syahadat. Sampai belum Islam boleh berwudhu. Terawih pun juga enggak boleh walaupun sunnah. Tapi harus mengikuti syahadat terlebih dahulu. Wong wudhu ae gak sampai penting duwe batal. Apalagi syahadat. Tapi pengajian yang tidak berbau tauhid tidak ada keterangan seperti ini. Paling-paling yang membaca terus. Sholawat, istighosah, mumet ya kebiyen. Nggih. Syirik, siapa yang tidak ngaji tauhid, syirik. Dan jenengan masih belum diterima ini Pak, masih batal juga. Ini masih halaman 2 kok. Ya, supaya nggak batal ya halaman 27. Nah sekarang halaman 2 kurang berapa? Ini gak usah diangan-angan, udah rasa-rasen. Wis pokoknya wae sehat ya rene. Terus Pak Modin mengumumno ya teko lah wis ya. Pengumuman ini cabang 18 harusnya punya grup sendiri lokal. Sampun oh nggih. Alhamdulillah. Tapi HP-nya Allah jangan di grup. Nomor HP-nya Allah berapa? 0 ya apa sih masih ngomong ngono karena gak nyaut. Oleh nyaut ya apa itu caduk. Apa sih? Batal nomor 1 selesai. Batal yang nomor 2 adalah mamang tidak kelihatan zat. Oh, apa bagian lihatnya? Lihatnya itu ada 2 versi. Melihat dengan mata hati, melihat dengan mata kepala. Cuma siapa melihat dengan mata hati, mata kepala melihat. Siapa mata kepala tidak kelihatan, dan mata hati pun juga tidak mungkin akan kelihatan. Terus, nah sekarang Allah itu dilihat dengan mata apa? Kalau mata telinga nggak bisa, karena Allah tidak bersuara. Dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Ya bisa. Kalau dilihat dengan mata hidung tidak bisa. Karena mata hidung itu untuk bau. Baik itu bau yang menyenangkan hati maupun bau yang tidak menyenangkan hati. Jangan masih bau basin Bu, atau dan sekitarnya lah. Masih. Itu sehat. Kalau nggak bau sama sekali, malah tidak sehat. Berarti kalau jenengan ada bau nggak enak, itu baca apa? Baca Alhamdulillah apa yang lainnya? Ya gak mungkin cabang 18 ambune buasin Alhamdulillah, gak mungkin. Apa nanti gak ngaku. Gak mungkin balik wah bune. Saya kasih tahu orang masih bau itu masih sehat. Yang tidak bau malah tidak sehat. Makanya barangkali jenengan ada kesusahan, kesulitan, kesedihan, jangan maidu Allah. Jangan suudon, jangan-jangan ada kebaikan di dalam kejelekan. Itu pengalaman tauhid. Jadi saya bersyahadat Bu, saya bersaksi, tapi saya nggak kelihatan Allah. Gara-gara mungkin saya nggak mau ngaji tauhid, saya bersyahadat, mata hati, mata kepala tidak bisa melihat Allah. Maka syahadat saya adalah batal. 9 kali dalam sehari semalam dianggap tidak atau belum membaca syahadat.
Kalau membaca syahadat adalah orang Islam, kalau tidak membaca syahadat berarti orang kebalikan Islam. Kalau kebalikan utara, apa yang karo? Oh, kebalikan apa? Islam itu apa? Ya kafir. Kalau kebalikan iman, kufur. Jadi orang itu kalau tidak kelihatan kepada Allah, tapi berani membaca syahadat, kok berani membaca syahadat? Padahal nggak tahu, nggak kelihatan. Nah, seperti itu batalnya syahadat yang nomor 2. Dididik seperti ini kalau buka tauhid. Kalau ngaji syariat dong, nggak kenal tauhid, nggak ada keterangan seperti itu tuh nggak ada. Paling-paling malah disingit no ya kan bisa. Ya nggak konangan pembicara bisa. Aku didaktik metodik pelajaran tauhid itu bongkar keseluruhannya. Bongkar tok pasang ini. Bongkar dan pasang. Jeje ambek sampean iso bongkar gak iso pasang. Oke, ngono ae ya. Ini ngaji bongkar pasang. Makanya kadang-kadang saya itu juga susah. Susahnya apalagi ada Isra Mi'raj. Wah, orang-orang ini ditipu dengan mubaleknya apa tidak? Saya itu berpikir, Pak. Kok ya sakno? Akhirnya aku datang ke sini, diperkirakan bahwa orang-orang ini masih mau menerima hidayah. Datangnya saya pembawa hidayah. Walaupun namanya bukan hidayah. Kalau hidayah dikasih al depannya, berarti al-hidayah. Itu kumpulan ibu-ibu Kecamatan Tulangan 1 bulan 1 kali. Kelambine ijo gendera NU. Ya apa sih kok londo ya? Oh, ijo londo. Itu adalah yang tidak kelihatan. Berani membaca syahadat, berarti syahadatnya masih batal. Tapi nggak apa-apa kok Bu. Wong ini loh pendidikan. Nggak mencaci maki jenengan, enggak. Ini memberi penjelasan supaya tahu, oh syahadat itu yang benar gini, yang tidak benar gini. Tidak menghujat jenengan, tidak. Ngaji tauhid itu merangkul, bukan memukul. Ngaji tauhid itu merangkul. Buktinya, orang yang tidak tahu Allah dididik supaya tahu. Itu nilainya adalah merangkul. Kalau memukul, ya nggak mau ngaji, nggak boleh ngaji ke sini, ya ngaji ke sana aja. Biasanya seperti itu. Makanya saya contohkan sekarang, karena ini misalnya saya nggak ngaji tauhid, ya, tapi saya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tapi saya nggak tahu kepada Allah. Ini contoh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, oh dimaknani pisan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi mata hati, mata kepala nggak tahu. Yang saya saksikan apa nggak tahu. Maka syahadat saya adalah batal. Lah bagaimana Pak prakteknya? Prakteknya seperti ini. Saya bersaksi bahwa ini adalah jam. Bahwa ini adalah hitungan waktu dan lain-lain. Loh Pak, melihat Pak, kalau yang disaksikan benda, maka harus kelihatan benda. Kalau saya menyaksikan, saya bersaksi bahwa ini adalah meja, berarti saya harus tahu meja. Itu loh Bu. Saya bersaksi bahwa ini adalah kambal,
Berarti saya itu harus tahu, harus kelihatan kambal. Itu syahadat yang benar. Enggak kelihatan bilang syahadat. Misalnya sekarang saya bersaksi bahwa ini adalah kambal. Dibanding saya enggak tahu. Saya bersaksi bahwa ini adalah kambal. Benar yang mana, Bu? Yang tadi A. Yang kedua B. Benar yang mana? Yang A. Berarti tata keramanya orang bersyahadat harus melihat kepada yang disahadati. Kudu delok ambek sing disahadati. Ya jur kabeh nek konangan ngaji ngene. Bapak kalau memang keberatan nggak usah ngaji pun juga nggak apa-apa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena masih halaman 2 aja beratnya seperti ini, Pak. Halaman 2 beratnya seperti ini. Malah yang tekun ngaji, kau ono ta ngaji sing jero maneh, aku cek geransang aku iki. Karepe kaya ngono ajene. Apalagi guru-guru tauhid banyak yang almarhum. Saya wakili lah, itu aja kok repot. Omongi sapa emang? Ya sana Gus Dur terus. Itu aja kok repot. Untuk batalnya nomor 2 selesai, nggak kelihatan berarti hukumnya batal. Yang nomor 3, batalnya syahadat nomor 3 adalah ingkar. Ingkar itu apa? Mokong. Mokong. Allah perintah, orangnya tidak mau melaksanakan. Itu namanya mokong. Bahasa apa, Bu? Mokong, Bu? Bahasa apa, Pak? Mokong. Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia, apa sama tak? Tergantung kondisional, tergantung sehari-hari ucapan yang di sini. Mokong. Kalau bahasa Arab, ya ingkar. Jadi orangnya disuruh ngaji supaya tahu Allah, tapi orangnya nggak mau ngaji. Berarti itu namanya mokong. Tapi kalau di bahasa Arab kan namanya ingkar. Jadi ingkar itu artinya lah lodong oleh situ. Oh alah. Boleh jamaah publik silakan teliti ucapan saya. Karena ada orang ngikuti ngaji itu ndak niat ngaji, ada gak? Mencari kesalahan saya. Saya siap dicari kesalahannya, tapi orang nggak niat ngaji. Video saya dibuka, tapi nggak niat ngaji, mencari kesalahan ucapannya. Saya siap dicari kesalahannya, monggo. Ya, untung panjenengan masih saya dampingi lah secara syar'i. Yang dampingi secara hakiki siapa, Pak? Ya Allah, karena saya tidak ada. Man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu. Siapa tahu tidak ada dirinya, maka baru tahu kepada Tuhannya. Makanya hikam itu penting. Besok saya kasih pelajaran hikam, Bapak Ibu. Tapi sekarang enggak, cukup tauhid aja lah. Supaya 1 minggu lagi bisa khataman kok. Enak. Sing enak yo disetel awet. Nanti onsrot waktu une. Sekarang 2024 gitu loh, Pak. Ya monggo tak serana Pak Mudin ae. Aku karo kumaha juragan wae. Orangnya disuruh tapi tidak mau. Namanya ingkar. Lah orang ingkar kalau syahadat batal terus. Nanti jenengan ada pertanyaan, lebih berat mana musyrik, mamang, ingkar dan tidak bisa menetapkan sifat bakoknya Allah. Gitu nanti. Ya nomor 3, orang mokong termasuk nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau Jumatan dan lain-lain. Kemudian batal syahadat yang nomor 4 adalah yaitu tidak bisa menetapkan zat Allah. Tidak bisa. Contoh sekarang, secara syar'i
yang menggerakkan benda ini siapa Pak? Syariat. Ya saya. Oke. Syariat. Lah, hakikatnya menurut nomor 4 ini orang tersebut tidak bisa tidak menetapkan zatnya Allah. Berarti seperti itu kalau secara hakikat masih mengharapkan, masih ada pengetahuan bahwa yang minda ini saya. Nah, itu batal syahadat yang nomor 4. Jadi kalau jenengan batal syahadat nomor 4 ini kalau Bapak Ibu menyangka bahwa ini yang memindahkan sesuatu ini saya, padahal ini tauhid, maka jenengan syahadatnya batal. Kecuali kalau ini secara syariat nggak batal. Nah syariat itu nggak sampai ke situ ngajinya, nggak sampai sedalam itu. Maka Surabaya dulu saya pernah, ternyata ngajinya nggak kuat, saya bubarkan. Masih halaman 2 nggak kuat, hanya saya bubarkan. Kalau seperti ini sudah tidak ada harapan, saya nggak usah ngaji di sini. Kalau memang ingin ngaji, silakan cari cabang. Tapi cabangnya dulu masih 11, sekarang 18. Jadi nggak kuat, Surabaya bagian timur sana. Nggak kuat. Halaman 2 sudah jebol. Ini apa tulangan kok kuat? Oh. Hidayah, tapi bukan godang al-hidayah, aku broanan. Nggih, aku broan oleh berkat ngono ya. Oh alah. Berkat sak diangkat sampean. Terus pertanyaan sekarang, lebih berat mana? Batalnya syahadat gara-gara musyrik, gara-gara tidak melihat kepada zat Allah, gara-gara mokong, dan juga tidak kenal sifat bako. Nurut panjenengan yang lebih berat yang mana? Dari 4 tersebut Pak. Musyrik apa? Musyrik ya. Sekarang untuk warga sini biasanya kalau ada pilihan kepala desa berapa ribu? Kira-kira berapa ribu? Kalau di tempat saya sana 5 sampai 6 untuk pilihan kepala desa maksudnya. Di sini berapa? Maksudnya saya total jumlah sekian dibanding sekian itu loh. Ini saya anggap aja 120 ya, kira-kira Bung ya. Terus warga sini sebanyak berapa? Yaitu bandingannya. Berarti surga itu besok ditempati orang 1 banding 1000. 1 banding 1000 itu masih kelebihan juga kok. Ya saking nemennya. Oleh karena itu, kalau panjenengan menjadi umat Islam, ya tetap Islam, tapi bukan umat Muhammad. Karena umat Islam sebenarnya itu tidak boleh bangga dulu. Tidak boleh bangga dulu. Islammu bagaimana? Syahadatmu bagaimana? Umat Muhammad itu lebih unggul dibanding umat Islam, karena agama dulu bukan agama Islam, agama tauhid. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu agama tauhid. Karena Mu'taqad Seket masih tetap 50 waktu masih tetap. Adapun zaman Nabi Muhammad 50 waktu dirubah, akhirnya menjadi 5 waktu. Ya 5 waktu itu ISLAM, Islam. Berarti agama, perubahan nama agama tauhid mengarah, transfer ke arah agama Islam itu setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah itu maka agama tauhid berubah nama menjadi agama Islam. Oleh karena itu, orang Islam belum tentu bisa bersyahadat. Tapi umat Muhammad pasti bisa dan benar bersyahadat. Lah kita ngaji tauhid arahnya kemana?
Apa supaya menjadi Islam? Apa supaya menjadi umat Muhammad? Umat Muhammad. Tapi pelajaran dengan deteksian seperti ini nggak sampai seperti itu ngaji, Pak. Nggak sampai seperti itu. Dan saya ini menggunakan bahasa Indonesia ini sebenarnya nggak senang. Karena ngajinya kurang fokus. Saya sendiri nggak senang dalam hati bahasa Indonesia, nggak senang. Tapi terpaksa karena tuntutan. Luar negeri ingin ngaji, sudah komen. Ternyata kalau bahasa Indonesia minimal bisa. Tapi jangan bahasa Jawa. Seperti itu, Pak. Jadi saya ini juga repot. Sebenarnya rasa hati saya sampai sekarang nggak senang bahasa Indonesia itu. Tapi terpaksa. Lebih baik itu lebih enak tuh ngaji bahasa Jawa kok. Langsung angglek. Nggih, sama glegeken lah. Ngene iki sapa? Tuntutan, Pak. Oleh karena itu, terus kapan saya redahnya bertanggung jawab tentang ngaji tauhid? Ya enggak ada redahnya. Kalau dulu khataman paling banyak 15, sekarang 70. Belum lagi tahun depan. Waduh, kapan nganggur iki? Terus gak ada nganggur lah. Di Nabi Sabtu ngadep meja warnanya coklat pisan. Tapi Allah warnanya apa, Bu? Hah? Enggak ada warnanya. Makanya pemberitahuan Tuhan yang asli tidak ada warnanya. Ngaji seperti ini, geleng-geleng kepala sebenarnya. Wah, iso ngomong ngono. Kenapa seperti itu? Karena tahu. Setelah tahu baru bicara. Makanya orang berdakwah Islam dilarang keras. Orang dakwah tentang Islam nggak boleh. Kalau memang tidak tahu kepada yang punya agama Islam. Tapi ya nggak apa-apa nge-siar kok, nggak seketat itu enggak. Tata keramanya maksudnya. Orang bicara itu tahu dulu baru bicara. Syahadat itu tahu dulu baru syahadat. Makan itu menyiapkan dulu baru dimakan. Minum itu tahu dulu baru diminum. Itu aja kok repot. Ya apa sih? Demikian itu tentang batalnya syahadat. Jadi kesimpulannya, batalnya syahadat ada 4. Nomor 1, siapa yang gak ngerti tauhid itu batal. Terus gak boleh bantah. Nomor 2, siapa tidak kelihatan Allah, maka syahadatnya batal. Terus gak usah sungkan. Terus ngomongnya bre-brean aja. Ngaji tanpa tebeng aling-aling. Enak ya? Jangan gak digoroi. Gak goroi. Ado-ado rene. Jalane mumet-mumet wisan. Kono mah yang ngono supaya gilane kok papasan wisan. Untung karena sepur liwat. Liwatnya kapan? Enggak ada rel kereta api. Yang nomor 3, siapa mokong tidak mau melaksanakan perintah, maka batalnya syahadat nomor 3. Yang nomor 4, siapa tidak kenal sifat nomor 3, apa Pak nomor 3 Pak? Bako, artinya kekal. Ya gak tahu seperti itu ya batal. Oleh karena itu, dengan batal seperti ini, tidak apa-apa, ini merupakan refreshing, merupakan pemberitahuan, ibarat orang tidur. Saya ini mengharapkan bangun. Ayo bangun, 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 seperti itu. Ibu silakan untuk berikutnya adalah yaitu sifat wajibnya para rasul. Tauhid halaman 2 yaitu sifat wajibnya para rasul. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib para rasul.
Sifat wajibe para rasul iku ana papat. Nomor 1 sidik, tegese bener lan temen. Nomor 2 amanah, tegese kena dipercaya. Nomor 3 tabligh, tegese nekake dawuh. Nomor 4 papona, tegese limpat akale utawa cerdas. Nah, untuk para YouTuber, untuk lebih praktis, memang setiap bab harus ditutup merupakan satu hasil video. Adapun dilanjutkan juga nggak apa-apa, cuma nggak demi bab, tapi demi satu video. Sifat wajibnya para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, bahasa apa? Al-Quran atau bahasa Arab. Artinya para rasul itu benar dan sungguhan. Benar dan sungguhan. Kalau orang sekarang kadang nggak benar, yang nggak sungguhan bisa. Oh alah, esnonaiku. Tapi itu bukan cabang 18, bukan. Paling cabang 608 atau berapa. Ini kan cabang 18 ya. Oh kalau enggak ada. Itu cabang 600 berapa tadi kok. Nomor 1 adalah sidik. Tapi jangan dikasih CS, Bu. Nggak boleh Pak Mojen, nanti orang-orang suka ditepis. Ojo dikasih CS, Ra. Iki mono ngaji, mono. Lah nggak icak-icak kuliah. Ya nggih. Mungkin Pak Sugianto nggak ngecak-icak kan. Gak usah CS, Bu. Nggak ada isoro ae. Sidik, CS, apa emang? Jadi nggak boleh ya dikasih CS ya, nggak boleh. Sidik itu bahasa Arab, artinya benar. Nabi Muhammad itu benar, dicek ucapannya benar. Misalnya Nabi Muhammad jualan pakaian ke negeri mana? Hah? Masa Sidoarjo? Enggak. Jarjo gak kenal. Di sana itu diikuti sama apa? Mendung. Nabi Muhammad ke utara, mendungnya ikut ke utara. Orang benar itu diikuti keselamatan. Udah, orang benar diikuti keselamatan. Tapi gangguannya lebih besar. Gangguannya kalau orang salah ya dibiarkan. Tapi kalau orang benar itu diganggu. Makanya setan tuh gak seneng kalau ada orang benar. Sembahyang tahu yang disembah. Setan susah. Gak seneng. Akhirnya Bapak Ibu sembahyangnya dilanggar alis. Hatinya kok japanan. Hatinya di sana mendek madana rupo. Oh nanti diganggu apa Bu? Apa? Diganggu apa? Ya setan. Nah sidik itu Nabi Muhammad kalau sembahyang benar berhadapan dengan zat. Ah itu umat Muhammad. Pertanyaan, kira-kira Nabi Muhammad itu tahu Allah apa enggak? Tahu. Nabi Muhammad itu tahu Allah. Kalau nggak tahu nggak ada tauhid sama umur sekian. Ini sumbernya kan dari Nabi Muhammad, syariat. Hakikatnya sumbernya dari siapa? Allah. Dari Allah. Makanya kalau bersaksi, kayak seperti tadi, mengarah ke zat. Karena Nabi Muhammad sekarang di dalam zat. Majedubi biharil ulum. Kerem ono ing segoro ilmune Allah.
Ya, sidik temen berhadapan dengan siapapun ucapannya benar. Akhirnya Nabi Muhammad diberi kelebihan oleh Allah. Pendung ikut. Ibu Siti Khadijah bener dilamar, tapi malah melamar Nabi Muhammad. Itu bukan melamar Nabi Muhammadnya, melamar kebenarannya. Udah tahu Bung ya? Gak ngelamar wonge, melamar kebenaran. Ibu Siti Khadijah bukan karena Nabi Muhammad yang enggak, kebenarannya. Bersungguh-sungguh itu penting. Al-jiddu muhimun. Ya, sungguh-sungguh itu adalah penting. Al-wa'du dainun. Apa? Janji ku minangka utang. Sampeyan janji nang Allah, biyen saking lawaje sampai lali. Lupa saking lamanya, Bu. Janji apa? Hero semuanya. Mau tak taat kalau saya kasih jasad kamu semuanya. Ya Allah, saya berjanji. Dilahirkan satu demi satu. Itu Fatona lahir. Kemudian siapa? Cak Jalal lahir. Hari ngono Cak Mahfud lahir. Ngecek bener tak dengan janjinya? Seperti itu. Ini para rasul benar. Yang kedua adalah amanah. Artinya adalah kena dipercaya, nggak usah dimandori. Orang yang benar nggak usah dimandori. Saya dari kecil sampai umur sekian, sampai kapanpun, saya kerja di mana saja nggak perlu dimandori. Konsekuen dengan kebenaran. Enggak, Pak. Misalnya saya di pabrik dulu pernah jadi asisten. Mandor ibaratnya gampangannya ngomong. Benar. Nggak ada. Nyolong balung nggak ada. Anak-anak juga seperti itu. Kamu kerja di sana ya, yang itu 2 saja, 3 di sana. Anak perempuan juga. Benar. Saya nggak takut kepada atasan. Kalau saya memang benar. Masih ngaji ini saya nggak takut kepada Allah. Nggak takutnya bagaimana? Nggak takut saya ini syirik. Karena ngaji ini ngaji tauhid. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kalau ngaji seperti ini, terus saya sendiri, terus keterangannya nggak lurus, maka itu nilainya saya berani kepada Allah. Nah, kalau berani kepada Allah, berarti orang itu sudah negatif. Nah, kalau tidak berani kepada Allah, nggak berani berarti takut kan? Makanya saya benar, nggak takut salah kepada Allah. Wong tauhid yang saya sampaikan, balighu anni kata Nabi Muhammad, walau ayat. Sampaikan dariku, walaupun hanya 1 ayat. Itu makola, masuk kata makola. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu apa? Menghadirkan atau menyampaikan firman. Tabliku nekaake dawuh. Nabi Muhammad mendapat Al-Quran dari Allah. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad takut, Bu. Sampai-sampai pulang badannya gemetar. Akhirnya sakit. Karena cerita kepada Ibu Siti Khadijah ternyata hasilnya seperti itu. Ketakutan. Ada apa tadi kok malaikat Jibril menyampaikan seperti itu? Ternyata Nabi Muhammad berikutnya hal tersebut disuruh menyampaikan kepada umat. Yang disampaikan kebenaran dari malaikat. Kemudian disampaikan apa adanya. Oleh karena itu, ngaji yang benar itu ngaji apa adanya. Kalau Allah bisa dilihat dengan mata kepala, ya saya bilang Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi mata hati harus jadi imam. Ini bicara benar. Saya bersaksi bahwa ini kacamata misalnya, ya benar. Nah, siddiq, amanah, tabligh, fatona, semua rasul harus punya seperti itu. Makanya tidak Nabi Muhammad tok, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
semuanya punya sidik, amanah, tabligh, fatona. Tabligh itu apa? Menyampaikan kabar, menyampaikan dawuh, menyampaikan risalah, menyampaikan pemberitahuan bahwa Allah itu tidak ada warnanya. Kira-kira benar apa enggak? Ya, betul, benar. Allah tidak ada warnanya. Lah kalau ada Allah bisa diwarnai mana, Pak? Warnanya apa, Pak? Kuning, Mas. Oh, itu bukan Allah. Jamaah YouTube saya kasih tahu, di tempat langgar ini ada tulisan Allah. Tulisannya kuning, Mas, ya, Pak? Itu bukan Allah itu. Itu bahan bangunan. Kalau orang nggak ngaji tauhid, dipastikan nyembah bahan bangunan. Bahan bangunan apa galangan? Saya melihat situ chat pernah apa itu ya, termasuk galangan dah. Tapi Allah yang asli tidak bisa diwarnai. Nah, itu warnanya apa? Coklat atau kuning, Mas, ya? Berarti bukan Allah. Pemberitahuan bahwa Tuhan kita bukan Allah. Ini ngomong aslinya. Zaman di rundingan, Pak, sama kelompoknya sendiri. Aku gak ngajak kurang ini. Wong pangeranku cucu Allah. Ya terserah. Wong la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Gak seberapa berani, Pak, orang menyampaikan tauhid seperti ini. Tapi kenapa kok saya berani? Ini disemak sama orang-orang pinter-pinter ini, Pak. Saya nggak takut. Telitilah ucapan saya. Saya nggak takut. Yang penting jamaah nggak tahu Allah, saya usahakan bagaimana besok tahu Allah. Yang nggak makrifat supaya makrifat, yang nggak kelihatan supaya kelihatan, yang nggak tahu apa tempatnya surga, saya tunjukkan syariat. Hakikatnya yang menunjukkan siapa? Allah. Saya ngajar tauhid. Ini karena saya saking bodohnya. Saking bodohnya. Kenapa, Pak? Saman bisa ngajar tauhid kok malah bodoh? Iya. Orang mengajarkan tauhid itu butuh ilmu apa enggak? Butuh. Nah, ilmu dari siapa? Allah. Berarti saya nggak bisa apa-apa kalau tidak dikirim ilmu. Seperti itu. Berarti orang yang mengajarkan tauhid, orang yang pandai berceramah itu bodoh-bodohnya orang. Makanya saya nggak mau jadi orang GR. Apa GR? Gede rumongso. Saya nggak ngajarkan tauhid, cuma syariatnya memang saya. Tapi jenengan semuanya harus tahu tidak adanya saya. Nah, kalau sepanjang jenengan hanya tahu saya, nggak tahu tidak adanya saya, berarti jenengan termasuk GR. Nggak bisa mempunyai sifat seperti halnya para rasul. Disampaikan. Ada keterangan tadi malam, apa? Katanya Allah yang asli nggak bisa diwarnai. Samen sampaikan. Nanti kalau bahaya, saya samen panggil, nggak apa-apa. Iya, Bu. Siap dipanggil kemana? Siap. Menjadi juru bicara tentang kebenaran tauhid. Siap. Nggih, tanggung jawabnya gede. Durung kok embong mang. Kiwa tengen ono sepeda motor. Kanan no trek pisan. Durung ikune malahan. Nggih, kene moyo ngono ciuce kirane bapak tak berwasa wis. Sawen. Makane benjing Pak Sapi, coba tanya ke showroom sana. Barangkali helikopter uang mukanya berapa. Supaya enggak repot. Ya Bapak dari pencapaian ada ini. Ada pencapaian ada, Pak. Ya barangkali. Dan ini dilaporkan boleh, Pak. Jamaah YouTube saya dilaporkan boleh. Mau lapor kemana? Dilapori orangnya marifat. Tidak bisa. Tapi seandainya ada orang cerewet-rewel tentang ngaji tauhid, saya yang bertanggung jawab di Indonesia ini. Di luar negeri pun juga saya. Enak, wis seru tuduhane wis, ya. Iki ngaji tauhid tanggung jawab sekian lebar. Ya Bapak, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ciri-cirinya seperti itu. Apalagi sekarang iblis
Udah banyak. Abu Lahab zaman Nabi Muhammad 1. Nah sekarang Abu Lahabnya lo berapa? Ya lebih banyak. Nabi Muhammad jadi Rasul, Abu Lahabnya 1. Nah saya nggak jadi Rasul, Abu Lahabnya ganda, kuadrat bisa. Ya berat apa berat? Siapa yang bisa garet zatnya Allah, nanti saya kasih uang 2.000. Digaret ya berat maksudnya. Tak garet zati Allah. Ya apa ya? Oh lalar gawe, mana kentangnya mbek malan tuh ya. Tapi ya buat saiki. Sama YouTube saya kasih tahu ya. Ini saya nemen cabang 8. Ini lentur ini ya. Oh, apa sama YouTube ya? Ini lentur ini. Jangan macam-macam. Ini beneran ini. Berarti fakta. Cabang 18 itu fakta. Langgarnya Al-Waris berdasarkan namanya Pak Waris. Di sini ada imamnya. Imam Syafi'i. Oh no. Enggak, ono talpoe pisan. Ono lutruke pisan kalau ya apa ngene setting dikai CS. Apa? Oh, imamnya 2 imam? Oh. Yang lainnya enggak ada, ini cukup 2. Waduh ya Allah, saya berdoa ya Allah, semoga cabang 18 diberi hidayah, ilmunya manfaat, rezekinya barokah, umurnya panjang. Bisa apa mana? Dari situ Pak urip terus kadek mati, melungsungi be. Enggak, karena pengono. Para jamaah itu adalah tabligh. Tabligh itu menghadirkan kabar dari Allah. Kalau kabar dari Allah namanya Al-Quran. Kalau kabar dari Nabi Muhammad namanya Al-Qadhi. Kalau kabar dari ulama apa? Ya makalah. Nggih, kabar dari Allah namanya Al-Quran. Sebenar. Kabar dari Nabi Muhammad namanya Al-Hadis atau As-Sunnah. Kabar dari ulama wal hukama namanya makalah. Tapi kita pedomannya 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma ya termasuk kita punya konon, berjanji adanya sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu kategori kabar dari para ulama. Tapi mengacunya kepada sabda Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, sifatnya para rasul adalah falcona, artinya cerdas. Pangkat mana cerdas dengan pandai? Cerdas. Kalau cerdas, dulu saya pernah ikut cerdas, cermat. Masuk pinter atau pandai, cermat gak cocok. Yang cocok itu cerdas, cermat. Sekarang lebih pangkat mana? Kaya dengan cukup. Ya lebih pangkat cukup. Itu tadi termasuk perbandingan kan? Perbandingan. Lebih pangkat mana orang dicoba gak enak dengan dicoba enak? Lebih pangkat gak enak. Iya, lebih pangkat gak enak. Tapi berhubung jamaah cabang 18 ya minta yang enak-enak aja. Apanya? ATM punya double. Sembarang kalir cukup. Rumahnya bagus. Wajahnya cantik. Anaknya nurut. Bojone nurut. Biasa enak-enak toh. Ini gak enak, korengnya jebrot, korengnya merantap, bebeknya gak mendok, banteng mateng digeret
kucing, enak-enak tok. Anjane sampean dikenek ngono iku anjane cek napa? Supaya apa, Bu? Kok dicoba seperti itu? Supaya dekat dengan Allah. Ya Allah, oh dekat. Seperti itu adalah limpat akale. Siapa? Orang limpat, orang cerdas adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan tepat, baik tepat itu tepat sasaran atau tepat waktu atau tepat janji, itu adalah orang cerdas. Kalau ada kebaikan tidak dilaksanakan, itu adalah orang bodoh, orang lemot. Terus kalau dilaksanakan berarti cerdas. Kalau ada kebaikan silakan kita berlomba-lomba, fastabikul khairat. Seperti itu, Pak. Nah sekarang kesimpulannya, ternyata para rasul dari 1 sampai 25 ini kira-kira yang lebih mudah dilaksanakan yang mana? Para rasul tapi yang nilai jenengan. Apa termasuk kejujuran? Apa termasuk kena dipercaya, nggak usah dimandori? Apa termasuk lebih mudah itu menyampaikan kabar dari Allah? Apa termasuk cerdas? Yang paling mudah maksudnya, yang mudah dijangkau. Yang mana? Yang mana? Sifat wajibnya para rasul, tapi para rasul yang bakas, Pak. Para rasul itu kan punya 4. Nah, ini pertanyaan saya, yang lebih mudah yang mana? Ya mudah semuanya. Karena apa? Karena yang menjadikan, yang memerintahkan adalah Allah. Nah kita bukan jadi rasul, tapi ilmunya rasul saya sampaikan. Nabi Muhammad tahu Allah. Jenengan kalau ingin jadi umat Nabi Muhammad, ya harus tahu Allah. Nabi Muhammad adalah orang benar. Setidak-tidaknya jenengan harus berusaha bagaimana saya menjadi orang benar. Kok masih berusaha? Iya, karena kita belum benar. Makanya masih usaha. Karena Nabi Muhammad gak berusaha. Oh memang otomatis ya. Otomatis. Itulah Bapak Ibu tentang sifat wajibnya para rasul ternyata sebanyak 4. Demikian untuk pokok bakasan sifat wajibnya para rasul.